Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan membahas materi bab 5 tentang pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Adapun pokok bahasan pada materi ini yaitu yang pertama, kedatangan pasukan Jepang ke Indonesia. Yang kedua, organisasi pergerakan pada masa pendudukan Jepang. Yang ketiga, eksploitasi dan penindasan dihadapi dengan perlawanan. Dan yang keempat, menjelang berakhirnya kekuasaan Jepang di Indonesia. Kedatangan pasukan Jepang ke Indonesia. Pasukan Jepang menguasai Indonesia. Pada Januari 1942, daerah-daerah kekuasaan Hindia Belanda di Kalimantan jatuh ke tangan Jepang. Wilayahnya meliputi Tarakan, Balikpapan, Pontianak, Samarinda, dan Banjarmasin. Palembang merupakan tempat mendarat pertama kalinya Jepang di Sumatera pada tanggal 14 Februari 1942 dan berhasil dikuasai oleh Jepang pada tanggal 16 Februari 1942. Jepang semakin mudah untuk menundukkan pusat kekuasaan Hindia Belanda di Batavia. Hal ini dikarenakan jatuhnya daerah kekuasaan Hindia Belanda di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Tentara ke-16 Jepang berhasil mendarat di Jawa di 3 tempat sekaligus, yaitu pada tanggal 1 Maret 1942. Yang pertama, pasukan Lejen Hitoshi Imamura mendarat di Teluk Banten. Yang kedua, pasukan pimpinan Kolonel Tony Shore mendarat di Jawa Barat, Eretan Wetan Indramayu. Dan yang ketiga, pasukan Maijen Susihas mendarat di Jawa Tengah, Kragan, Rembang. Jepang mengancam akan membom dari udara kota Bandung apabila seluruh pasukan Belanda di Jawa tidak segera menyerah. Kekuasaan Jepang secara resmi menggantikan Hindia Belanda di Indonesia, yaitu sejak Komandan Pasukan Belanda atau Sekutu pada 8 Maret 1942 menandatangani penyerahan tanpa bersyarat kepada Jepang yang diwakili oleh Letjen Hitoshi Imamura. Sambutan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia menyambut dengan baik kedatangan Jepang. Berikut beberapa alasannya. Yang pertama, kesengsaraan rakyat akibat imperialis Belanda. Yang kedua, adanya slogan 3A, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Yang ketiga, penduduk pribumi diangkat menjadi pegawai administrasi pemerintahan. Yang keempat, tokoh-tokoh nasional yaitu Soekarno, Hatta, dan Syahrir dibebaskan Jepang. Yang kelima, pengibaran bendera merah putih dan pengumandangan lagu Indonesia Raya diizinkan. 6. Penggunaan bahasa Indonesia dalam urusan formal dan non-formal, serta pelarangan penggunaan bahasa Belanda. Yang ketujuh, kepercayaan masyarakat Jawa terhadap ramalan Jayabaya. Pemerintahan Jepang di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pembentukan pemerintahan militer dan pemerintahan sipil. Yang pertama, pembentukan pemerintahan militer. Terdapat 2 dokumen yang mencatat penyelenggaraan pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Dokumen pertama berisi Nampo Senryochi Gyosei Jishyoryo atau asas-asas mengenai pemerintahan di wilayah-wilayah selatan yang diduduki, dan dokumen yang kedua Nampo Senryochi Gyosei Jishi Nikansuru Rikukai Gunchuo Kyote atau persetujuan pokok antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut mengenai pemerintahan militer di wilayah-wilayah yang diduduki. Yang kedua, pemerintahan sipil. Undang-Undang Nomor 28 tentang Pemerintahan Shu dan Tokubetsushi. Jepang membagi wilayah pemerintahan daerah menjadi beberapa tingkatan. Ada 2, yang pertama Shu atau keresidenan. Pemerintahan Shu dipimpin oleh seorang Shuchokan.
Setiap sucokan memiliki kekuasaan seperti gubernur pada masa Hindia Belanda atau kekuasaan legislatif dan eksekutif. Tingkatan yang kedua yaitu Toku Betsushi atau kota istimewa. Sebuah kota memiliki posisi yang sangat penting sehingga menjadi daerah otonomi atau daerah swatantara. Jepang membentuk 3 pemerintahan militer di Indonesia. Yang pertama, wilayah Sumatera diperintah oleh tentara ke-25 Angkatan Darat Jepang, yaitu Tomisudan, markas besar di Bukit Tinggi. Yang kedua, wilayah Jawa dan Bali diperintah tentara ke-16 Angkatan Darat Jepang, yaitu Asamu Sudan, markas besar di Batavia. Kekuatan pemerintahan militer ditambah dengan angkatan laut. Yang ketiga, wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua dikuasai armada ketiga Angkatan Laut Jepang, markas besar di Makassar. Berikut ini 8 tokoh Indonesia yang diikutsertakan dalam pemerintahan negara mulai pertengahan September 1943. Dr. Abdul Rashid, Biro Departemen Dalam Negeri; Insinyur Soekarno, Departemen Urusan Umum; Mohtar bin Prabu Mangkunegoro, Departemen Lalu Lintas; Mr. Muhammad Yamin, Departemen Propaganda; Mr. Suwandi, Biro Pendidikan dan Kebudayaan; Prawoto Sumodilogo, Departemen Perekonomian; Profesor Dr. Mr. Supomo SH, Departemen Kehakiman; Profesor Dr. Hussein Jaja Diningrat, Kepala Departemen Urusan Agama. Organisasi pergerakan pada masa pendudukan Jepang terbagi menjadi 3, yaitu organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi semi-militer, dan organisasi militer. Mari kita bahas satu persatu mengenai ketiga organisasi tersebut. Yang pertama, organisasi sosial kemasyarakatan, Gerakan 3A. Gerakan 3A dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942, diketuai oleh Mr. Samsudin. Gerakan 3A memiliki semboyan Nippon Pemimpin Asia, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia. Gerakan 3A dibubarkan pada tahun 1943. Hal ini dikarenakan Gerakan 3A gagal menarik simpatik bangsa Indonesia. Organisasi semi-militer. Yang pertama, pengerahan tenaga pemuda. Jepang melatihnya agar menjadi pemuda yang disiplin, memiliki semangat juang yang tinggi, dan berjiwa kesatria yang tinggi. Yang kedua, Seinendan atau Barisan Pemuda. Dibentuk pada 9 Maret 1943, Seinendan dibentuk untuk melatih dan mendidik pemuda agar mampu menjaga dan mempertahankan tanah air secara mandiri. Tujuannya agar Jepang mempunyai kekuatan cadangan untuk menghadapi sekutu dalam Perang Asia Pasifik. Yang ketiga, organisasi militer. Pengerahan tenaga pemuda atau Heiho dibentuk pada tanggal 26 September 1942. Tugasnya membantu Jepang memindahkan persenjataan dan amunisi, membangun kubu pertahanan, menjaga tahanan dan pemeliharaan senjata. Heiho mulai dipersenjatai, diterjunkan di medan perang. Selanjutnya, Pusat Tenaga Rakyat atau disingkat dengan PUTERA. Didirikan pada 16 April 1943, pemimpinnya yaitu 4 serangkai yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Tujuan dari organisasi ini yaitu untuk membangun dan menghidupkan kembali segala sesuatu yang telah dihancurkan oleh Belanda, untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia guna membantunya dalam Perang Asia Pasifik serta memperbaiki sosial ekonomi. Selanjutnya, Keibodan atau Korps Kewaspadaan dibentuk pada 9 Maret 1943. Tugasnya adalah sebagai pembantu tugas kepolisian Jepang dalam menangani lalu lintas, menjaga keamanan desa, dan sebagai mata-mata. Kemudian, Pasukan Pembela Tanah Air atau disingkat dengan PETA.
dibentuk berdasarkan Osamu Seirei nomor 44 pada 3 Oktober 1943. Tujuannya adalah untuk menghadapi Perang Asia Pasifik dari serangan blok sekutu. Majelis Islam A'la Indonesia atau biasa disingkat dengan MIAI merupakan sebuah organisasi yang anti barat. Organisasi ini sebelumnya pernah dibekukan pemerintah kolonial Hindia Belanda, sehingga diaktifkan kembali oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 4 September 1942. Organisasi ini diharapkan dapat membantu pendanaan bagi perang Jepang. Namun ternyata organisasi ini hanya bermanfaat untuk perjuangan Islam. Selanjutnya Fujinkai atau Barisan Wanita. Dibentuk pada Agustus 1943, tugasnya yaitu melakukan tugas-tugas sosial seperti pemberantasan buta huruf, membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan, dan menggalakkan berkebun. Fujinkai juga dilatih militer sederhana pada saat kondisi mulai memanas untuk membantu perang melawan sekutu pada 1944. Selain itu, tugasnya melakukan mobilisasi tenaga perempuan untuk mendukung tentara Jepang dalam Perang Pasifik. Kemudian menjadi tim paramedis dan memberikan hiburan pada tentara Jepang dan peta. Selanjutnya Barisan Pelopor. Dibentuk pada 1 November 1944. Barisan Pelopor masih menggunakan peralatan sederhana, yaitu menggunakan senapan kayu dan bambu runcing. Tugasnya yaitu organisasi ini dilatih menggerakkan massa dan memperkuat pertahanan. Majelis Syuro Muslimin Indonesia, disingkat dengan Masyumi, dibentuk pada 24 Oktober 1943. Tugasnya yaitu mengumpulkan dana dan menggerakkan umat Islam untuk mendukung Perang Asia Pasifik. Himpunan Kebaktian Jawa atau Jawa Hokokai dibentuk pada 24 Oktober 1943. Tujuannya yaitu menghadapi situasi Perang Asia Timur Raya dan menggerakkan seluruh rakyat Indonesia agar berbakti pada Jepang. Selanjutnya Hizbullah atau Tentara Allah dibentuk pada 15 Desember 1944. Tugasnya membantu memenangkan perang. Jibakutai dibentuk pada 8 Desember 1944, dibentuk sebagai pendukung tentara Jepang. Kemudian Jibakutai mengubah namanya menjadi BBM atau Barisan Berani Mati. Jibakutai menunjukkan aksinya ketika perang melawan sekutu di Surabaya pada 10 November 1945. Jadi, dapat disimpulkan bahwa organisasi sosial kemasyarakatan terdiri dari 5 organisasi, meliputi Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Majelis Islam A'la Indonesia, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, dan Himpunan Kebaktian Jawa atau Jawa Hokokai. Selanjutnya, organisasi semi militer terdiri dari 7 organisasi. Yang pertama, Pengerahan Tenaga Jepang, Seinendan, Keibodan, Fujinkai, Barisan Pelopor, Hizbullah, dan Jibakutai. Sedangkan organisasi militer itu terdiri menjadi 2, yaitu prajurit pembantu atau Heiho dan pasukan pembela tanah air. Eksploitasi dan penindasan dihadapi dengan perlawanan. Adanya sebuah kebijakan dan kekejaman yang dilakukan pemerintahan penduduk Jepang terhadap bangsa Indonesia, akhirnya bangsa Indonesia menentang adanya tindakan tersebut, sehingga terjadilah berbagai perlawanan, yaitu sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, pemberlakuan ekonomi perang. Kemudian pengekangan pendidikan dan kebudayaan, eksploitasi sosial, dan perlawanan terhadap tirani. Mari kita bahas satu persatu. Pemberlakuan ekonomi perang.
Pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki atau memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang. Kemudian yang kedua, pengekangan pendidikan dan kebudayaan. Sistem pendidikan yang dibangun Jepang memfokuskan pada kebutuhan perang. Muatan kurikulum yang diajarkan dibatasi. Bahasa Jepang menjadi mata pelajaran wajib di sekolah. Mewajibkan pelajar Indonesia untuk mempelajari dan mempraktikkan budaya Jepang, serta mendirikan pusat kebudayaan yang diberi nama Keimin Bunkei Shidoso. Selanjutnya, eksploitasi sosial. Pemerintah pendudukan Jepang mencetuskan kegiatan Romusa. Romusa diibaratkan orang yang sedang menunaikan tugas suci untuk memenangkan perang Asia Timur Raya. Namun, pengerahan Romusa menjadi kewajiban. Mereka dipaksa bekerja tanpa upah dan fasilitas hidup layak. Selain Romusa, Jepang membentuk Jugun Ianfu. Yang terakhir, perlawanan terhadap tirani. Berikut ini strategi bangsa Indonesia dalam melakukan perlawanan atas tindakan kejam dan semena-mena yang dilakukan oleh Jepang. Terdapat 3 strategi bangsa Indonesia. Yang pertama, strategi kooperasi, gerakan bawah tanah, dan perlawanan bersenjata. Strategi kooperasi dilakukan dengan cara memanfaatkan atau membelokkan organisasi pergerakan yang diikuti atau dipimpinnya untuk kepentingan jangka pendek dan jangka panjang bangsa Indonesia. Contohnya, Toko 4 Serangkai memanfaatkan putra yang dipimpinnya untuk menumbuhkan dan menggembleng nasionalisme bangsa Indonesia. Kemudian gerakan bawah tanah terdiri dari kelompok Sultan Syahrir, kelompok Amir Syarifuddin, kelompok Asrama Angkatan Baru Indonesia, kelompok Asrama Indonesia Merdeka, dan Asrama Prapatan 10. Dan yang terakhir, perlawanan bersenjata terdiri dari rakyat Aceh mengangkat senjata, perlawanan di Singaparna, rakyat Indramayu mengangkat senjata, perlawanan rakyat Kalimantan, perlawanan penduduk Irian Barat atau Papua, dan perlawanan anggota PETA. Menjelang berakhirnya kekuasaan Jepang di Indonesia, dampak pendudukan Jepang ada 4, dilihat dari aspek politik, aspek ekonomi, bidang pendidikan, bidang birokrasi, dan militer. Aspek politik, dampaknya yaitu organisasi yang lahir pada masa kolonial Hindia Belanda dihapuskan. Jepang membentuk organisasi untuk bangsa Indonesia. Jepang membentuk pemerintahan militer dan menyusun organisasi pemerintahan mulai dari desa sampai pusat. Aspek ekonomi, Jepang menguasai sumber bahan baku untuk memenuhi kebutuhan perang. Aktivitas perekonomian bangsa Indonesia dipegang pemerintahan pendudukan Jepang. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan, mulai dari kelaparan sampai diperas tenaganya untuk kepentingan Jepang. Bidang pendidikan, jumlah sekolah menurun drastis, sekolah-sekolah dijadikan tempat indoktrinasi tentang kemakmuran bersama Asia Timur Raya, sistem pengajaran dan kurikulum ditujukan untuk keperluan perang. Yang terakhir, bidang birokrasi dan militer. Di bidang birokrasi, banyak orang Indonesia menduduki jabatan-jabatan tinggi dalam pemerintahan, mulai dari kepala departemen dan kepala pemerintahan daerah. Di bidang militer sangat bermanfaat bagi masa-masa selanjutnya setelah berhasil menjadi negara merdeka, karena Jepang banyak membentuk kesatuan militer. Janji kemerdekaan. Yang pertama, pembentukan BPUPKI. BPUPKI yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nama lain dari BPUPKI adalah Dokuritsu Junbi Chosakai.
BPUPKI diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat, dibantu oleh RP Suroso dari Indonesia dan Ichi Bangase dari Jepang. Anggota BPUPKI berjumlah 67 orang, 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Tujuannya yaitu untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan lain-lain yang dibutuhkan bangsa Indonesia dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Selanjutnya, pembentukan PPKI. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nama lain PPKI yaitu Dokuritsu Junbi Inkai, diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua Muhammad Hatta. Anggota PPKI berjumlah 21 orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia. Insinyur Soekarno kemudian menambahkan 6 anggota baru tanpa sepengetahuan Jepang. Hal tersebut bertujuan untuk menunjukkan bahwa PPKI bukan bentukan Jepang dan persiapan untuk mengambil alih dari Jepang. 6 anggota baru tersebut yaitu Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman Singodimejo, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, dan Ahmad Subarjo. Tugas PPKI adalah menyusun rencana kemerdekaan Indonesia, meneliti dan menyempurnakan hasil kerja BPUPKI. Tugas individu untuk anak-anak ibu tercinta, mulai dari kelas 11 IPA 3, 11 IPA 4, 11 IPS 1, 11 IPS 2, dan 11 IPS 3. Ada 5 tugas, 5 esai. Kerjakan tugas di bawah ini di buku tugas dan dikumpulkan minggu depan menyesuaikan jadwal pelajaran. Soal pertama, bagaimana sambutan bangsa Indonesia terhadap kedatangan pendudukan Jepang? Berikan alasannya. Soal nomor 2, sebutkan 8 tokoh Indonesia yang diikut sertakan dalam pemerintahan negara mulai pertengahan September 1943. Soal nomor 3, jelaskan apa saja strategi bangsa Indonesia dalam melakukan perlawanan atas tindakan kejam dan semena-mena yang dilakukan oleh Jepang. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan dampak pendudukan Jepang terhadap bangsa Indonesia. Soal kelima, apa tujuan anggota PPKI ditambah lagi menjadi 6 orang tanpa sepengetahuan Jepang? Sekian pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.